Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Susan Sutomo di mata pelajaran matematika. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum lanjut ke materi, Ibu di sini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengerjakan diskusi maupun sudah mengerjakan tugasnya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, maupun pertemuan ketiga. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap antusias mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugasnya. Bagi yang belum, Ibu tunggu tugas-tugasnya. Karena ketika kalian tidak mengerjakan tugas itu, Ibu pun tidak akan memberikan nilai sama sekali kepada kalian ya. Jadi Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas. Oke. Di pertemuan keempat ini kita masih membahas vektor ya. Kita masih membahas vektor. Di pertemuan ketiga kita membahas vektor bangun ruang R3, dimensi 3. Mengenai modus, mengenai vektor posisi, vektor negatif, vektor 0 juga ya. Vektor satuannya juga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari vektor perkalian, penjumlahan, dan selisih. Oke, kita langsung saja ke materi. Pertama, kita lihat dulu tujuan kegiatan pembelajaran di pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah mempelajari uraian kegiatan belajar siswa. Siswa diharapkan dapat yang pertama menentukan hasil kali vektor dengan skalar pada bangun ruang. Menentukan hasil penjumlahan vektor pada bangun ruang. Lalu yang terakhir ada menentukan selisih dua vektor pada bangun ruang. Oke, kita langsung ke perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor A1, A2, A3 dengan suatu skalar M adalah M dikali A, di mana semua nilai A itu dikalikan dengan M. Seperti ini ya, M dikali A1, M dikali A2, M dikali A3. Ya, lalu selanjutnya hasil kali vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Dengan skalar M adalah M dikali A sama dengan M dikali A1I ditambah M dikali A2J ditambah M kali A3K. Supaya kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Jika vektor H 5, 2, 4, maka 3 dikali H adalah 3 dikali dengan semua vektor yang ada di H. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 4 adalah 12. Maka ini hasilnya. Paham ya? Lalu selanjutnya ada jika vektor U sama dengan 2I ditambah J dikurangi 3K, maka 4 dikali U sama dengan 4 dikali 2I ditambah 4 dikali J dikurangi 4 dikali 3K. Ya. Maka hasilnya adalah 8I ditambah 4J dikurangi 12K. Ya, sesuai dengan ketentuan soalnya. 4 dikali U, 4 dikali 2I, 4 dikali J, 4 dikali 3K. Maka hasilnya adalah 8I tambah 4J dikurangi 12K. Seperti itu ya. Lalu penjumlahan vektor dalam ruang. Jumlah vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor tidak nol. Iya, tidak nol ya. Maka A tambah 1 ialah A tambah 1 ditambah B tambah 1. Nah, seperti ini. A tambah 2 ditambah B tambah 2. A tambah A3 tambah B3. Seperti ini ya. Jika vektor A, A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka vektor A ditambah vektor B menjadi A1 ditambah B1I. Jadi, seperti ini ya.
Ini kan I ya, ini I. Mohon maaf. Nah, ini tuh I, jadi cari yang sekawan. Ini I, jumlahkan dengan I. Ini J, jumlahkan dengan J. Ini K, jumlahkan dengan K. Cari variabelnya yang sama. Jangan sampai A1 ditambah B2J itu tidak bisa ya, karena kan I dan J itu berbeda variabelnya. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Hitunglah jumlah dari dua buah vektor berikut. A sama dengan 2, negatif 3, 5. Dan B negatif 1, 4, dan negatif 2. Lalu yang B adalah vektor A sama dengan 2I ditambah J dikurangi 4K. Dan vektor B sama dengan 3I ditambah 5J ditambah K. Nah, sekarang cara penyelesaiannya ya. Cara penyelesaian nomor 1, ini adalah hitunglah jumlah dari dua vektor berikut. Berarti kalian harus menjumlahkan nih antara vektor A dengan vektor B. 2 ditambah negatif 1, negatif 1 ya. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya ya. Lanjut ke nomor 2. A, vektor A sama dengan 2I tambah J dikurangi 4K. Dan B, 3I ditambah 5J ditambah K. Nah, kalian harus buru-buru cari nih, harus lebih teliti lagi. Yang sejenis yang mana? Oh, ini I dengan I. Berarti 2 ditambah 3, I. Lalu selanjutnya ditambah 1, ini meskipun di sini tidak ada koefisien, tetapi ini ada ya, 1 ditambah 5. Lalu selanjutnya dikurangi 4, di sini K-nya 1 nih koefisiennya karena tidak ditulis, berarti negatif 4 ditambah 1. Nah, ini seperti ini ya. Maka hasilnya 2 ditambah 3, 5. 1 tambah 5, 6. Negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, ini hasilnya. Ini tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan menjadi 5 tambah 6 dikurangi 3. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak sama variabelnya. Ya. Lanjut, selisih dua vektor pada ruang. Jika dua vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka A dikurangi B sama dengan, kalian langsung kurangkan saja. Vektornya milik A dikurangkan dengan vektornya B. Nah, ini seperti ini. Nah, ini uraiannya ya. Lalu ini juga sama, jika vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka hasilnya akan A1 dikurangi B1I. Yang variabelnya sama, kalian bisa jumlahkan, bisa dikurangkan ya, bukan dijumlahkan. Yang tadi dijumlahkan, ini berarti dikurangkan. Yang sama variabelnya bisa dicari selisihnya, yang tidak sama variabelnya jangan sampai kalian samakan, selisihnya itu tidak benar ya. Lalu lanjut kita ke contoh soal. Hitunglah selisih dari dua vektor berikut. 8, 6, 7 dan vektor B 3, 1, 4. Hitunglah selisihnya, berarti 8 dikurangi 3, 5. Lalu 6 dikurangi 1, 5. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Ini udah benar hasilnya ya. Lanjut ke hitunglah selisih dari dua vektor A, 8I ditambah 6J ditambah 9K. Dan vektor B sama dengan 3I ditambah 5J ditambah 2K. Lihat di vektor A dan di vektor B, yang variabelnya sama yang mana? Ternyata yang ini, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Lanjut, 6J dikurangi dengan 5J sama dengan J ditambah 1 berarti ya. Lanjut, 9K ditambah 2K. Hasilnya berapa? Lanjut ke 9 dikurangi 2. Mohon maaf tadi Ibu salah sebut ya.
ditambah 9 dikurangi 2 adalah 7. Maka hasilnya adalah 5J. Karena tidak bisa seperti ini, tidak bisa dijumlahkan juga karena ini kan 5I, di sini J, di sini K, maka hasilnya yang ini ya. Betul. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa WA Japri ke Ibu ya. Lanjut, selanjutnya latihan pembelajaran pertemuan keempat. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan di pertemuan keempat. Latihan soal ini sama dengan pembahasan yang sudah Ibu bahas tadi, ya. Oke, kalau seperti itu pertemuan keempat Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.